Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor agri ya. Yang pertama SIM, kedua TBLA, ketiga BWPT, keempat LSIP, kelima AALI, dan keenam SSMS. Kita langsung saja ke ini dulu ya. Kita ke CPO-nya dulu ya. Karena CPO ini lagi uptrend ya. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan dari ini yang chart ada dari Stockbit ya, dari Agustus 2014 ya, terlihat memang CPO ini trennya sideways ya dari 2014. Trend sideways CPO ini dari 1800 sampai 3320 ya. Dia tektokan, dari situ dia naik, turun lagi ke 1800, naik dan sempat hampir turun, dan kemudian dia akhirnya breakout. Nah, kemana arah CPO ini? Karena CPO juga dari 2014 sudah mencapai harga tertingginya ya, all time high-nya ya dari 2014 di 3878. Kalau dilihat dari ini ya, harusnya CPO masih bisa naik ya. Kalau kita tarik Fibonacci, dia masih bisa naik ke 4200, bahkan bisa ke 5800 ya. Itu potensi kenaikan CPO ya. Tapi kalau dilihat dari range sideways-nya ini, jadi ini bahasnya secara teknikal aja ya. Nah, ini sekitar 44%, jadi dia bisa naik jadi sekitar 4800 sampai 4700 ini ya. Jadi seperti itu, masih panjang perjalanan CPO. Jadi kalaupun dia gagal breakout dari 4200 ya, dia akan membuat swing low-nya di daerah 3800. Kemungkinan akan turun dalam waktu 1 bulan baru dia naik lagi ya. Jadi seperti itu untuk CPO, masih berpotensi ke atas ya, karena CPO juga baru mulai mau uptrend ya. Karena ya uptrendnya udah dari Mei 2020 ya, tapi dia baru breakout range sideways yang terbentuk dari 2017 ini ya. Jadi seperti itu, potensi masih bagus ya untuk CPO, masih bisa naik lebih tinggi. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada SIM. SIM pada hari Jumat kemarin ditutup naik 2,65% ke harga 464. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell ya, tapi net sell-nya tipis saja nih. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat memang SIM lagi diakumulasi ya. Di hari Jumat SIM diakumulasi. Kalau dilihat secara mingguan dari tanggal 4 sampai 8 ya, SIM diakumulasi, cuma agak tipis. Yang besar ya pas tanggal 8 ini ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIM menurut saya bagus. Akhirnya dia mampu breakout ya, bisa dikatakan sudah terkonfirmasi menembus resisten neckline-nya di 430. Arah selanjutnya SIM akan ke 520 terdekat ya. Kita pasang target 520 dan bahkan bisa ke 570 sampai 600. Ke situ arah SIM, dan juga SIM ini bisa lanjut ya, bisa lanjut sampai 690 sampai 700 ya. Ini baru mulai aja juga jalan, dan SIM membentuk ya pola pattern ini ya. Ya. Jadi SIM juga sudah membentuk pola head and shoulder ya. Potensi arah SIM ya, target saya ke 570 ya. Saya tidak pasang pendek-pendek target ya, di 3 bulan ke depan ya bisa mungkin SIM ke sana. Dan apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Masih bisa menurut saya. Cut loss-nya cuman memang agak dalam di 416 sampai 414, sekitar 12%, dan target profit ya selama di area trading pen hold aja terus. Target selanjutnya ke 574 sampai 576, sekitar 22%, dan bahkan kalau mampu breakout dari 574, arah SIM bisa ke 690 ya, sekitar 40%. Di 6 bulan ke depan mungkin bisa terjadi ya, karena seperti yang tadi CPO masih akan naik lebih tinggi ya harganya. Jadi yang tren SIM juga baru mulai akan menanjak ya. Dia keluar dari resisten neckline-nya yang cukup kuat yang terbentuk dari April 2019. Jadi seperti itu untuk SIM, masih berpotensi ke atas. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada TBLA. TBLA pada hari Jumat malah terkoreksi ya, 0,97% ke harga 1020. Kalau dilihat transaksi asing,
asing 2 hari net sell ya, dan secara bulanan juga lebih banyak net sell. Kalau dilihat dari brokers marinya, TBLA di tanggal 8 diakumulasi ya, dan juga cukup besar nih akumulasinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TBLA juga menarik menurut saya. Dia juga akhirnya mampu breakout resisten yang terbentuk dari Januari 2019 yang sangat kuat. Menurut saya udah hampir 2 tahun akhirnya di breakout. Harusnya ini adalah baru mulai awal perjalanan TBLA untuk naik lebih tinggi ya. Dan kondisi chart TBLA juga cukup bagus ya. Koreksi tidak disertai volume, harusnya minggu depan dia bisa lanjut, minimal dia menguji 1100 lagi resisten terdekatnya, dan bahkan target saya bisa ke 1380 untuk di tahun ini. Kalau kita lihat upside-nya dari harga sekarang ada di 30% ya, masih bisa menurut saya, dan ya terdekatnya aja dulu di 1200 ya. Jadi ya itu juga resisten yang terbentuk dari Agustus 2018. Jadi ke situ arahnya. Apakah bisa spekulasi buy? Masih bisa, sesuaikan aja kalau Bapak Ibu mau trading plan-nya ya. Kalau saya akan cut loss di 890 ya. Di bawah EMA 20-nya. Target profit ya hampir sama ya di 1200, tapi kalau seperti ini risk rewardnya memang hampir sama ya. Beda sedikit aja, tapi untuk ke trigger untuk kita cut loss itu potensinya kecil ya, di 30% aja, buruk-buruknya aja kalau kita sampai cut loss itu ya. Harusnya nggak akan bisa cut loss, harusnya ya. Ya paling mantap-mantap kalaupun dia breakdown ke 950 kemudian dia naik lagi ya. Karena TBLA masih arahnya ke atas. Jadi seperti itu untuk TBLA, masih berpotensi ke atas. Perlu diperhatikan juga ini saham-saham CPO untuk minggu depan. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BWPT. BWPT pada hari Jumat kemarin ditutup naik 2,59% ke level harga 150. Kalau kita lihat transaksi asing di hari Jumat, asing net sell ya. Kalau dilihat secara bulanan juga asing net sell saham BWPT. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BWPT memang terlihat ada sedikit distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BWPT menurut saya ini harganya tanggung ya, di harga pertengahan. Apakah bisa buy? Menurut saya mending wait and see, walaupun potensi untuk naik ada ya. Kalau Bapak Ibu mau ya buy di harga sekarang di 150, cut loss-nya di 138 ya, sekitar 7%, dan target profit tetap di resistennya 170 itu 13% ya. Jadi ke situ arah BWPT ini akan bagus kalau dia mampu breakout dari resisten neckline-nya di 170. Arah selanjutnya saya pasang target bahkan bisa ke 250 untuk BWPT ya. Jadi seperti itu untuk BWPT, masih berpotensi bagus juga, masih mengarah ke atas, walaupun ya kalaupun dia koreksi ya koreksi wajar dan tidak akan lebih, mungkin ya buruk-buruknya ya paling menyentuh 127, tapi kemudian dia naik lagi dan bisa bahkan menjadi momentum dia breakout 170 ya. Jadi seperti itu untuk BWPT. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada LSIP. LSIP pada hari Jumat kemarin ditutup naik 1,37% ke level harga 1470. Kalau dilihat transaksi asing di hari Jumat net buy tapi tipis. Kalau dilihat broker summary-nya terlihat ada sedikit akumulasi di saham LSIP ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP baru akan menguji ya, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, LSIP akan menguji resistennya di 1480. Kalau itu mampu di breakout, itu potensi sangat bagus. LSIP akan lanjut ke 1750 sampai 1800, dan bahkan LSIP bisa ke 2000 sampai 2500 ya. Jadi ya LSIP akan menguji resisten kunci di 1480 sampai 1500 ini. Kalau terkonfirmasi breakout ya pelan-pelan LSIP akan mengarah ke atas, dan ya kecil kemungkinan kalau sampai dia breakdown lagi dari 1400. Jadi seperti itu untuk LSIP. Apakah bisa spekulasi buy? Agak tinggi sudah ya. Kalau saya lihat agak tinggi. Ini cut loss-nya dalam di 12%. Kalau Bapak Ibu mau di 14%, mending nunggu dia koreksi. Kalaupun dia gagal breakout ya. Kalaupun dia gagal breakout 1470, dia akan koreksi ya.
paling jelek-jeleknya ke 1270 ini aja ya. Dan L-ship juga kemungkinan kalau dia tidak mampu breakout di bulan ini ya dia tektokan atau sideways di range harga 1270 sampai 1470. Jadi untuk L-ship mending wait and see dulu ya. Potensi naik lebih tinggi masih ada, cuman ya mending nunggu konfirmasi breakout aja baru beli di atas atau di harga sekarang ini harga tanggung ya. Jadi seperti itu, kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada AALI. AALI pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,19% ke level harga 13.000. Kalau dilihat transaksi asing di hari Senin sampai Kamis asing net buy, tapi di hari Jumat asing net sell. Ya, kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada sedikit distribusi di saham AALI. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AALI menunggu momentum ya. Ini gambaran saya untuk AALI, potensi AALI akan ke minimal ke 18.000, minimal dia harus ke 18.000 di 3 bulan sampai 6 bulan ke depan ya. Seperti postingan saya waktu di IG ada, kalau Bapak Ibu bisa lihat waktu dia masih di harga 11 ribuan saya posting AALI potensi besar ke 16.000 sampai 18.000. Itu minim-minimnya ya. Bahkan AALI bisa sampai ya, dia harus sama sesuai neckline-nya ini. Kalau dari neckline sampai bottom di 70%, dia bahkan bisa juga ke 71% ya. Sekitar di 24.000 ya. Jadi situ harusnya, tapi ya saya targetkan ke sini dulu. Kalau 18.000 mampu di breakout ya pelan-pelan dia pasti mengarah ke 24.000 ya. Jadi momentum AALI untuk harga sekarang mending wait and see dulu ya. Tunggu di daerah atas saja, nunggu dia breakout. Tapi kalau yang punya dari daerah bawah, apalagi beli dari 12.000 11.000, follow the trend aja, arah hari pelan-pelan ke atas ya. Kalau Bapak Ibu mau simpan untuk jangka menengah 3 sampai 6 bulan, harga sekarang juga bisa untuk mulai beli. Nah, yang untuk trading belum saatnya, nunggu dia momentum nanti ya, nunggu dia breakout 14.000 baru kita masuk untuk trading biar cepat pergerakannya. Itu kalau sudah breakout dia lebih cepat, jadi nggak lambat. Kalau harga sekarang mungkin dia akan sideways dulu, jadi Bapak Ibu juga nunggunya lama. Kalau yang trading kan trading mau cepat, mau untung cepat, mau cut loss juga ya bisa cepat ya. Jadi seperti itu untuk AALI, potensi masih bagus, masih berpotensi mengarah ke atas ya. Ini juga akan menjadi momentum AALI naik lebih tinggi kalau dia mampu breakout 14.000, harusnya mampu. Jadi seperti itu untuk AALI. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada SSMS. SSMS pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,25% ke level harga 1.300. Kalau dilihat transaksi asing, SSMS malah diakumulasi oleh asing. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada sedikit akumulasi di saham SSMS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMS malah sudah di dekat pucuk ya. Apakah bisa spekulasi buy? Mending kalau saya wait and see dulu. Walaupun kalau Bapak Ibu bisa perhatikan 3 hari SSMS koreksi tidak disertai volume. Atau kalau mau ya Bapak Ibu minat beli SSMS ini dicicil dulu. Beli di harga sekarang atau di harga penutupan itu dulu setengahnya, baru setengahnya kalaupun dia koreksi beli setengahnya di daerah 1180 sampai 1200. Kemungkinan juga SSMS ini kalau tidak mampu breakout dari 1360 ya dia tektokan atau sideways di range harga 1100 sampai 1350. Jadi di daerah sini ya idealnya beli SSMS ini di daerah sini. Nah, ini idealnya. Cut loss-nya juga nggak dalam, kalaupun benar-benar atau buruk-buruknya dia breakdown ya. Arahnya masih ke atas, target saya malah bisa ke 1550 sampai 1770. Jadi seperti itu untuk SSMS. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.